warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas salah seorang sahabat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ikut dalam perang Uhud. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwa dia adalah ahli neraka. Siapakah dia dan apa yang dia lakukan sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjulukinya sebagai ahli neraka? Di perang Uhud, di tengah pasukan Muslim, ada seorang munafik yang ikut bergabung dalam pasukan. Beliau bernama Gusman. Pada awalnya, ia tidak mau ikut bersama rombongan pasukan Muslim karena ia sakit hati atas ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ia adalah ahli neraka. Karena itulah, ia diam saja di rumah saat kaum musyrik pergi untuk berperang. Keesokan harinya, setelah keberangkatan kaum muslim, beberapa perempuan Bani Ja'far menemuinya lalu mencela dan mengancamnya. "Hai Gusman, orang lain keluar untuk berperang, sedangkan engkau diam saja di rumahmu. Apakah kau tidak malu? Mestinya kau merasa malu karena hanya berdiam diri di rumah seperti perempuan." Ia tidak menjawab sepatah kata pun. Alih-alih ia malah pergi menghindari mereka. Namun para perempuan itu mengejarnya dan berkata lagi, "Sungguh, kau seperti perempuan. Kaumu keluar untuk pergi berperang, sedangkan kau hanya duduk nyaman di rumah." Karena terus-terusan dikecam dan diketahui oleh perempuan, harga diri Gusman terbangkitkan, disertai rasa marah karena para perempuan itu terus mengejarnya. Ia bergegas memasuki rumah dan keluar lagi dengan membawa pedang tombak dan perisainya. Kemudian ia menaiki hewan tunggangannya dan bergerak menuju Uhud untuk menyusul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukan Muslim. Gusman tiba di perkemahan kaum Muslim ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang merapikan barisan. Gusman berjalan dari barisan paling belakang hingga tiba di barisan paling depan. Kelak saat perang berkecamuk, ia termasuk di antara barisan Muslim yang pertama melemparkan tombak. Ia memang dikenal mahir melemparkan tombak, sehingga lemparan tombaknya itu melayang jauh dan ringan bagaikan lontaran anak panah. Ia bertarung dengan penuh keberanian sambil berteriak kencang. Setelah melemparkan tombak, ia hunus pedangnya, lalu mengayunkannya dan menyerang musuh dengan ganas. Kaum muslimin yang melihatnya merasa takjub dan bertanya-tanya, mungkinkah orang yang berperang seperti ini menjadi ahli neraka? Bagi mereka, keberanian dan kesungguhan Gusman dalam berperang benar-benar membuat takjub, sehingga rasanya tidak mungkin jika ia dimasukkan dalam ahli neraka. Saat perang Uhud, para pembawa panji Quraisy menjadi sasaran utama kaum muslimin. Saat panji dipegang oleh Abu Sa'id bin Abi Waqqas membunuhnya. Kemudian panji kaum musyrik diambil alih oleh Masafi bin Abi Tolha. Namun, lagi-lagi ia menjadi sasaran empuk pasukan Muslim. Tombak yang dilemparkan oleh Asim bin Sabit bin Abi al-Afla itu melukai tubuh Masafi hingga ia berjalan terhuyung-huyung sambil tetap memegang panji. Karena Masafi tak lagi sanggup berdiri, panji Quraisy dibawa oleh saudaranya, yaitu Al-Haris bin Tolha. Namun lagi-lagi Asim menyerangnya dan berhasil membunuhnya. Panji kaum musyrik kemudian dibawa oleh saudaranya Masafi dan Al-Haris, yaitu Kilab bin Abi Tolha, yang akhirnya tewas dibunuh oleh Gusman. Ketika itulah kaum muslimin semakin merasa takjub dan mereka memuji-muji Gusman sambil bertanya dalam hati, mungkinkah orang seperti ini menjadi ahli neraka? Surah bin Kamit mengambil dan membawa panji kaum musyrik, lalu bergerak cepat menuju barisan kaum muslimin, hanya untuk menyongsong kematiannya. Ia mati terbunuh ditebas pedang seorang muslim. Panji Quraisy kemudian dibawa oleh Syawab, budak milik keluarga Abdar. Gusman menghadang dan menyergapnya, lalu membabat tangan kanannya. Syawab memegang panji dengan tangan kirinya. Gusman terus mendesak, lalu membabat tangan kirinya, hingga Syawab memeluk panji Quraisy itu dengan dua pangkal lengannya dan melindunginya dengan punggungnya. Syawab berteriak, "Wahai Bani Abdar, apakah kalian akan menyerah?" Gusman tidak memberi kesempatan lebih lama kepada Syawab untuk bertahan. Kilatan pedangnya begitu tajam, cepat menembus tubuh Syawab hingga ia terkapar tak bernyawa. Ia jatuh tersungkur seperti anak-anak Tolha yang tumbang demi mempertahankan panji kaum musyrik.
Gusman terus berperang, mengayunkan pedangnya, membabat dan menumbangkan siapa saja musuh yang dihadapinya. Di telinganya masih terkiang kecaman dan hinaan para perempuan di kampungnya. Kau tak ubahnya seperti perempuan. Kaummu pergi berperang, sedangkan kau duduk nyaman di rumah. Darahnya bergejolak panas ketika mendengar ucapan mereka. Ia ingin membuktikan kepada semua orang bahwa ia adalah lelaki sejati, lelaki pemberani, dan juga petarung yang tangguh. Tak seorang pun boleh menyebutnya perempuan, dan ia benar-benar menunjukkan keberaniannya. Telah banyak kaum Quraisy yang tumbang di tangannya. Ia terus bergerak lincah menembus barisan muslim dan membabat semua musuh yang ditemuinya. Suara kaum perempuan di kampungnya itu terus terngiang seakan-akan tak pernah lenyap dari gendang telinganya. Ucapan mereka itu menjadi minyak yang menyalakan semangat perangnya. Ketika kaum muslim merasa kemenangannya telah mereka genggam, mereka sibuk mengumpulkan apapun yang mereka akan bawa dari medan perang. Sementara Gusman masih terus menyerang kaum Quraisy. Pedang Gusman patah setelah ia berperang cukup lama, sehingga ia berteriak, "Kematian lebih baik daripada kabur di medan perang." Kemudian ia berlari cepat menyerbu pasukan musyrik. Kaum muslim yang melihatnya berkata, ia pasti terbunuh. Namun tak lama kemudian, ia terlihat keluar dari barisan musyrik dan berteriak, "Hadapilah aku orang Zafari." Lalu ia kembali lompat dan menyerbu barisan musyrik. Kaum muslim yang melihatnya berkata lagi, ia pasti terbunuh kali ini. Tetapi tak lama kemudian, ia muncul dan berteriak, "Hadapilah aku orang Zafari." Tak lama berselang, Ka'ab bin Malik yang mendapat luka cukup serius ketika pasukan Quraisy menyerang balik, melihat Gusman keluar dari barisan orang musyrik, lalu lompat menghadang Khalid al-A'lam al-Ukhaili. Keduanya bertarung dan Gusman masih terlalu tangguh bagi Khalid. Tidak butuh waktu lama, Gusman menebas pedangnya membabat leher Khalid hingga ia jatuh terkapar. Sebelum Gusman membunuhnya, Khalid al-Aqlam al-Ukhaili menyerang kaum muslim sambil berteriak, "Kumpulkanlah mereka sebagaimana kalian mengumpulkan kambing gembalaan." Khalid al-A'lam al-Ukhaili yang mengenakan baju sirah dan helm perang, ia berteriak lagi, "Wahai Quraisy, jangan membunuh Muhammad, tangkap dan tawanlah ia hingga kita mengetahui apa yang bisa ia lakukan." Setelah membunuh Khalid al-A'lam al-Ukhaili, Gusman mengambil pedangnya lalu beranjak pergi. Lalu ia melihat seorang penunggang kuda Quraisy yang wajahnya tidak terlihat kecuali kedua matanya. Gusman loncat menyerang dan menyempitkan pedangnya hingga penunggang kuda itu jatuh tersungkur. Ternyata orang itu adalah Al-Walid bin Al-As bin Hisham Al-Maksumi. Saat pasukan muslim mulai merapikan lagi barisannya setelah dilanda kepanikan akibat serangan balik kaum Quraisy yang menghancurkan mereka, Gusman masih bertarung. Ia mengayunkan pedangnya ke setiap musuh. Hingga saat itu, ia telah membunuh 7 orang Quraisy dan ia sendiri mendapatkan cukup banyak luka. Ketika pasukan muslim mulai merapikan barisan, Gusman bertemu dengan Qatadah bin Al-Nu'man yang menyapanya dan berkata, "Hai Abu Al-Ghaidah." Gusman berkata, "Ya, ini aku." Qatadah bin Al-Nu'man berkata, "Kuucapkan selamat kepadamu karena kau mendapatkan kesyahidan." Gusman berkata, "Demi Allah, aku berperang bukan karena agama, tapi aku berperang semata-mata demi harga diriku." Ketika Quraisy datang menyerang, aku menghadapinya. Suara Gusman terdengar lemah dan terbata-bata. Beberapa luka di tubuhnya mengalirkan darah hingga wajahnya terlihat pucat dan tubuhnya semakin lemah. Wajahnya mengiris menahan rasa sakit yang sangat hebat. Akhirnya mereka merasa tak tahan lagi. Gusman mengambil sebatang anak panah lalu menusukkan ke dadanya sendiri dengan anak panah itu. Lalu ia pun mati karena bunuh diri. Jadi benarlah ucapan Rasulullah SAW ketika berbicara tentang Gusman bahwa ia adalah ahli neraka. Dan inilah sedikit kisah tentang Gusman, salah seorang yang bertarung di medan perang, namun dia tidak mendapatkan kesyahidan dan bahkan dia menjadi ahli neraka. Apa kesalahannya? Dan mudah-mudahan dari video ini kita bisa mengambil pelajaran dan juga hikmah, dan juga mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.